Om Swastiastu. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum memulai presentasi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nilo Putu Elistia Dewi. Perkenalkan, nama saya Raden Ayu Pinky Meliasari. Perkenalkan, nama saya Igusti Agung Ika Pratnya Dewi. Baik, di sini saya akan membahas mengenai manajemen kualitas. Yang pertama ada konsep dasar kualitas, yang kedua ada konsep dasar dan peran strategis manajemen kualitas dalam menentukan keunggulan bersaing produk. Dan yang ketiga ada evolusi paradigma kualitas. Yang keempat ada konsep manajemen kualitas, dan yang kelima ada total kualitas manajemen, dan yang keenam ada tantangan atau isu strategis dalam manajemen kualitas. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen kualitas. Pengertian dari manajemen kualitas atau quality management adalah suatu cara meningkatkan performansi secara terus-menerus di setiap level operasi atau proses dalam setiap era fungsional dari suatu organisasi dengan menggunakan sumber daya manusia dan modal yang tersedia. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar kualitas. Pengertian dari kualitas. Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Di sini saya akan membahas mengenai perspektif konsumen. Perspektif konsumen kualitas lebih dipandang dari segi harga atau price. Konsumen merupakan stakeholder yang sangat penting dalam dunia bisnis modern. Bisnis tidak mungkin berjalan kalau tidak ada konsumen yang menggunakan produk atau jasa yang dibuatkan oleh bisnis. Hal ini tidak lantas menjadi alasan bahwa perspektif konsumen terhadap kualitas dijadikan sebagai yang paling utama. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai perspektif produsen. Dalam perspektif produsen, kualitas lebih dipandang dari biaya atau cost. Perspektif produsen lebih pada segi biaya atau cost yang dikeluarkannya karena biaya produsen berkaitan langsung dengan proses produksi. Biaya yang dikeluarkan untuk menjaga kualitas produknya ditentukan berpengaruh terhadap biaya produksi keseluruhan. Biaya kualitas ini meliputi biaya pencegahan, biaya penilaian, biaya kegagalan internal, serta biaya kegagalan eksternal. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kualitas jasa atau service quality. Service quality dapat didefinisikan sebagai seberapa jauh perbedaan antara kenyataan dan harapan pelanggan atas layanan yang diterima. Service quality dibangun berdasarkan dua faktor utama. Yang pertama, persepsi pelanggan atas layanan yang diterima. Yang kedua, ada layanan yang sesungguhnya diharapkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai dimensi-dimensi kualitas. Menurut para suraman, dalam memberikan pelayanan atau jasa kepada pelanggan, perusahaan perlu memperhatikan 5 dimensi service quality berikut. Yang pertama ada bukti fisik, yang artinya kemampuan perusahaan dalam menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal. Yang kedua ada keandalan, yang artinya kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Yang ketiga ada ketanggapan, yaitu kemampuan perusahaan untuk membantu dan memberikan pelayanan secara cepat dan tepat kepada pelanggan dengan penyampaian informasi yang jelas. Dan yang keempat ada kepastian, yaitu pengetahuan, keramahan, dan kemampuan para pegawai perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya pelanggan kepada perusahaan. Yang kelima ada empati, yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau pribadi yang diberikan kepada para pelanggan dengan berupaya memahami keinginan konsumen. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pentingnya pengukuran kualitas jasa. Pengukuran kualitas jasa dipandang sangat penting bagi perusahaan karena dapat berguna untuk mengukur kesenjangan antara harapan dan persepsi konsumen tentang jasa yang diberikan perusahaan jasa. Hal itu dimaksudkan sebagai umpan balik untuk mengukur kualitas dan koreksi apabila kualitas tersebut kurang mampu memuaskan konsumen. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan kepuasan pelanggan dengan kualitas jasa. Lupiadi 2001 menjelaskan bahwa dalam menentukan tingkat kepuasan pelanggan, terdapat 5 faktor utama yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Yang pertama ada faktor kualitas produk, yang kedua ada faktor kualitas pelayanan, yang ketiga ada faktor emosional,
Dan yang keempat ada faktor harga, dan yang kelima ada faktor biaya. Baik, selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Konsep dasar dan peran manajemen Konsep dasar dan peran strategis manajemen dalam menentukan keunggulan bersaing produk. Kualitas merupakan kunci keunggulan bersaing, yaitu kemampuan sebuah perusahaan untuk mencapai keunggulan pasar dalam jangka panjang. Keunggulan bersaing yang terjaga akan menghasilkan kinerja di atas rata-rata, atau bisa juga diartikan kualitas adalah ciri dan karakter menyeluruh dari suatu produk atau jasa yang mempengaruhi kemampuan produk tersebut untuk memuaskan kebutuhan tertentu. Keunggulan bersaing di pasar dapat dilakukan dengan melakukan pilihan terhadap strategi berikut ini. A. Diferensiasi produk. Kreativitas yang tinggi dalam menciptakan keunikan produk yang lebih menarik, sejuk, aman, nyaman, menyenangkan, karyawan yang ramah, terampil, berwawasan, dan mampu mewujudkan dalam keseharian sehingga lebih diminati oleh konsumen dibandingkan dengan produk pesaing lainnya. Yang B. Diferensiasi kualitas pelayanan. Kreativitas yang tinggi mengharmoniskan unsur-unsur marketing mix, product, list, price, promotion, people, packaging, programming, partnership sehingga kualitas jasa yang dirasakan oleh konsumen lebih diharapkan. Yang C. Diferensiasi citra. Citra identik dengan atribut adalah sebuah karakteristik yang khusus atau pembeda dari penampilan seseorang atau benda. Diferensiasi di citra adalah bauran yang tepat dari elemen pencitraan yang menciptakan citra sebuah merek. Proses pencitraan harus membangun, memaksimalkan, memanfaatkan, dan pilotasikan kekuatan dan kelemahan setiap elemen citra untuk memastikan bahwa merek itu memiliki prospek yang baik secara terus-menerus. Yang ketiga, evolusi paradigma kualitas dari paradigma teknis ke paradigma manajerial. Ilmu manajemen terus berkembang seiring dengan kemajuan zaman dan menjadi keharusan bagi perusahaan-perusahaan dan organisasi untuk mengaplikasikan ilmu manajemen dalam rangka memperbaiki kinerja serta sebagai sarana kelengkapan bagi penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan pada setiap tingkatan manajemen. Dalam konsep manajemen ilmiah atau klasik, paradigma yang berlaku adalah bahwa para pekerja ditempatkan pada posisi starta yang paling tidak menguntungkan dengan cara mengukur mereka dari variabel-variabel upah, bonus, waktu, dan disiplin kerja yang sebenarnya dapat berjalan baik karena hal tersebut merupakan rutinitas yang berjalan berulang-ulang dalam perusahaan tempat mereka bekerja. Yang keempat, konsep manajemen kualitas. A. Pengertian manajemen kualitas. Dalam kehidupan pasar, kualitas dapat ditentukan oleh pelanggan karena produk yang ada diciptakan untuk pelanggan. Untuk meraih kualitas tersebut, diterapkan suatu manajemen kualitas. Menurut Gaspers 1997, manajemen kualitas dapat dikatakan sebagai semua aktivitas dari fungsi manajemen secara keseluruhan yang menentukan kebijaksanaan kualitas, tujuan, dan tanggung jawab serta mengimplementasikannya melalui alat-alat manajemen kualitas seperti perencanaan kualitas, pengendalian kualitas, penjaminan kualitas, dan peningkatan kualitas. ISO 8402 Quality Vocabulary mendeskripsikan manajemen kualitas sebagai semua aktivitas dari fungsi manajemen secara keseluruhan yang menentukan kebijaksanaan kualitas, tujuan, dan tanggung jawab serta mengimplementasikannya melalui alat-alat berikut ini. A. Perencanaan kualitas, quality planning. Perencanaan adalah penetapan dan pengembangan tujuan dan kebutuhan untuk kualitas serta penerapan sistem kualitas. Yang B. Pengendalian kualitas, quality control.
Pengendalian kualitas adalah teknik dan aktivitas operasional yang digunakan untuk memenuhi persyaratan kualitas. Yang C. Jaminan kualitas, quality assurance. Jaminan kualitas adalah semua tindakan terencana dan sistematis yang diimplementasikan dan didemonstrasikan untuk memberikan kepercayaan yang cukup bahwa produk akan memuaskan kebutuhan untuk kualitas tertentu. Yang D. Peringatan kualitas, quality improvement. Peningkatan kualitas adalah tindakan-tindakan yang diambil untuk meningkatkan nilai produk pelanggan melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi dari proses dan aktivitas melalui struktur organisasi. Yang B. Kerangka kerja manajemen kualitas jasa di perusahaan jasa. Jasport 2005 menjelaskan bahwa pada tingkatan manajemen, kebijaksanaan ditentukan agar dapat diikuti oleh karyawan. Yang pertama, menganalisis permintaan pasar. Yang kedua, merancang kegiatan. Yang ketiga, interaksi antara karyawan dengan konsumen. Yang keempat, menentukan kualitas. C. Pentingnya sistem manajemen kualitas. 1. Sistem manajemen kualitas berdasarkan ISO 9000. ISO 9000 series adalah standar kualitas manajemen yang dibentuk berdasarkan dari konvensi ISO per TC 176 dalam kurung ISO Technical Committee 176 kurung tutup. Pada tahun 1976, ISO 9000 dibentuk sebagai dasar dari seluruh standar kualitas manajemen yang disusun secara lengkap pada tahun 1942 dan dikenalkan secara umum pada tahun 1983. ISO 9000 series standar memperkenalkan persyaratan penting yang dibutuhkan perusahaan untuk menjamin konsistensi produksi dan pengiriman yang tepat waktu terhadap barang dan jasa ke pasar. Yang kedua, aplikasi konsep kualitas berdasarkan pandangan tradisional dan modern. Secara tradisional, para pembuat produk melakukan inspeksi terhadap produk setelah produk itu selesai dibuat dengan jalan menyortir produk yang baik dari yang jelek, kemudian mengerjakan ulang bagian-bagian produk yang cacat. Dengan demikian, pengertian tradisional tentang konsep kualitas hanya berfokus pada aktivitas inspeksi untuk mencegah lolosnya produk-produk cacat ke tangan pelanggan. Kegiatan inspeksi ini dipandang dari perspektif. Yang kelima, total kualitas manajemen. A. Pengertian dan konsep TQM. Total Quality Management didefinisikan sebagai konsep perbaikan yang dilakukan secara terus-menerus yang melibatkan semua karyawan di setiap level organisasi untuk mencapai kualitas yang excellent dalam semua aspek organisasi melalui proses manajemen. Tantangan TQM adalah menyajikan kualitas bagi pelanggan. TQM merupakan pendekatan manajemen, bukan pendekatan teknis pengendalian kualitas yang sempit. B. Penerapan TQM dalam organisasi. B. Yang B. Penerapan TQM dalam organisasi. Dalam 5 pilar manajemen kualitas terpadu, organisasi merupakan pilar di tengah. Cara berorganisasi jelas mempengaruhi semua unsur dan kegiatan yang lain. Organisasi adalah kerangka kerja yang diandalkan oleh seluruh sistem manajemen untuk mendapatkan hasil kerja yang efisien. Untuk alasan tersebut, organisasi lebih dari sesuatu dalam menentukan kesehatan dan vitalitas keseluruhan dari sistem. Struktur yang dihasilkan dalam rangka mendukung ajarannya adalah kebalikan dari cepat tanggap dan fleksibilitas. Hal itu membuat kuno dan tidak cocok dengan persaingan gerak cepat dari zaman globalisasi. Sementara beberapa praktisi sentralisme yang penuh keyakinan mengaku mendukung perubahan, pada kenyataannya perubahan tadi hanya tambal sulam pada suatu sistem yang demikian rusak sehingga kegunaan dari tambalan tadi demikian kecil. Presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya.
C. Ada alat bantu TQM. Yang pertama, benchmark. Benchmark adalah proses membandingkan kinerja, proses bisnis, dan metrik termasuk biaya, siklus waktu, produktivitas, atau kualitas yang lain secara luas dianggap sebagai tolak ukur standar industri atau praktik terbaik. Pada dasarnya, benchmark menyediakan sebuah snapshot dari kinerja bisnis dan membantu memahami kaitannya dengan standar tertentu. Di sini ada metodologi benchmark. Berikut ini adalah contoh khas metodologi benchmark. Yang pertama, mengidentifikasi area permasalahan. Yang kedua, identifikasi industri lain yang memiliki proses yang serupa. Yang ketiga, identifikasi organisasi pemimpin di satu wilayah. Yang keempat, survei perusahaan untuk mengukur dan praktik. Yang kelima, mengunjungi praktik terbaik. Yang keenam, melaksanakan praktik bisnis. Biaya benchmark. Pada dasarnya, benchmark adalah proses yang cukup mahal, tetapi banyak organisasi menemukan bahwa lebih dari membayar untuk dirinya sendiri. Biaya benchmark secara substansial dapat dikurangi dengan memanfaatkan sumber daya yang banyak bermunculan selama beberapa tahun terakhir. Hal ini bertujuan untuk menangkap standar dan praktik terbaik dari organisasi-organisasi, sektor bisnis, dan negara-negara untuk membuat proses pembandingan lebih cepat dan lebih murah. Konsep aplikasi Total Quality Marketing atau TQM. TQM dapat diterapkan pada semua fungsi pemasaran dari setiap operasional bisnis. Hal ini perlu ditegaskan karena orang-orang dalam industri jasa atau yang berada dalam fungsi pemasaran dan pelayanan pelanggan cenderung berpikir bahwa manajemen kualitas hanya diterapkan pada fungsi manufacturing dan merupakan tanggung jawab dari orang-orang dalam manufacturing. Landasan dari Total Quality Marketing adalah konsep market in, bukan product out, yang harus diartikan sebagai menciptakan produk-produk yang mampu memberikan nilai bagi pelanggan untuk mencapai kepuasan total. Pengukuran performansi kualitas. Salah satu elemen penting dari manajemen kualitas terpadu atau Total Quality Management atau disebut juga TQM adalah membuat keputusan berdasarkan data atau fakta, bukan berdasarkan opini. 6. Tantangan atau isu strategis dalam manajemen kualitas. Isu-isu utama yang berkaitan dengan manajemen kualitas antara lain sebagai berikut. Yang pertama, siklus pengembangan produk seharusnya dipersingkat melalui perencanaan partisipatif. Rekayasa selalu diiringi dengan pelatihan pada perencanaan dalam metode dan alat-alat manajemen kualitas. Yang kedua, hubungan dengan pemasok seharusnya diperbaiki. Banyaknya pemasok seharusnya dikurangi. Yang ketiga, pelatihan seharusnya berorientasi pada hasil, bukan berorientasi pada alat. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dalam presentasi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk itu, kami tutup dengan parame Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.